Audio artikel Guruji Gede Prama dibacakan oleh NJD Yas Dwi Pura. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya NJD Yas Dwi Pura. Kali ini saya akan membacakan audio artikel dari Yang Mulia Guruji Gede Prama. Ini adalah audio artikel yang ke-15 berjudul Find the Gift That Nobody Want. Jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, mari sama-sama kita simak. Menyusul panjangnya krisis yang dibawa oleh virus corona serta merata di seluruh dunia, rasa sakit atau pain yang dihadirkan oleh zaman ini memang hebat sekali. Ekonomi yang tadinya tumbuh tertinggi di sepanjang sejarah menjadi mundur terendah juga di sepanjang sejarah. Ia membawa akibat langsung pada banyak sekali manusia yang kehilangan pekerjaan. Musibah ekonomi ini menyeret nyaris semua sektor lain. Indikator-indikator kesehatan sosial di mana-mana memburuk, dari stres, depresi, kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian, sampai dengan bunuh diri. Keluarga spiritual compassion yang terus-menerus ada di lapangan bersama 3 pusat layanan yang dimiliki merasakan sekali betapa menyentuhnya putaran zaman ini. Untuk membantu para sahabat agar sehat selamat, layak direnungkan dalam pesan ini. Sedih senang, duka suka, menangis tersenyum bukanlah paket yang dibawa oleh kejadian, melainkan apa yang ditambahkan manusia pada kejadian. Dengan kata lain, pikiranlah bukan kejadian yang membuat putaran zaman menyakitkan atau membahagiakan. Dalam spirit yang sama, rasa sakit juga serupa. Ia bisa menjadi awal banyak petaka. Ia juga bisa menjadi pintu pembuka kehidupan yang penuh cahaya. Tergantung pada bagaimana seseorang merespon. Ia tidak jauh berbeda dengan cerita tua tentang kotoran sapi yang diledakkan tetangga di depan rumah. Jika pikiran negatif, ia awal dari musibah. Bila pikiran positif, kotoran sapi bisa merubah menjadi bunga indah. Diangkat oleh rasa sakit. Di dunia para bijaksana, sering terdengar pesan seperti ini. Do not let pain define you, let it refine you. Jika seseorang jadi jahat karena dijahatin orang, itu artinya rasa sakit membentuk seseorang menjadi buruk. Demikian juga seseorang yang marah, protes, menyalahkan ini itu karena kehilangan pekerjaan, lebih-lebih menghancurkan fasilitas umum. Kejadian buruk membuat ia manusia menjadi juga buruk. Jalan setapak yang ditempuh para bijaksana terbalik, bukan dibikin buruk oleh kejadian buruk, tapi dibikin semakin halus dan lembut oleh kejadian-kejadian buruk. Jumlah manusia yang bisa seperti ini memang sedikit, tapi yang sedikit inilah yang akan menghidupkan cahaya lilin banyak orang. Penyair besar Khalil Gibran adalah contoh indah dalam hal ini. Tatkala beliau mengalami rasa sakit karena patah hati, beliau tidak bunuh diri, melainkan menuangkan rasa sakit ke dalam mahakarya yang berjudul The Prophet. Yang Mulia Dalai Lama mengalami rasa sakit super hebat karena kehilangan negerinya di umur 15 tahun. Setelah sekian waktu berlalu, banyak orang menyimpulkan Yang Mulia Dalai Lama is suffering to Tibet but blessing to the world.
Penderitaan yang sangat gelap diolah menjadi cahaya yang sangat terang. Sementara kebanyakan orang dibikin jatuh oleh rasa sakit, dari sakit fisik sampai sakit mental. Orang bijaksana diangkat naik oleh rasa sakit. Alat yang digunakan sederhana, cara memandang yang sehat dipadukan dengan sikap keseharian yang penuh ketekunan serta tidak mudah menyerah. Rasa sakit tidak dipandang sebagai setan yang sedang menyerang, tapi sebagai kekuatan yang membuat jiwa memancar semakin terang. Dan cara pandang ini kemudian diterjemahkan ke dalam sikap keseharian yang tidak mudah menyerah. Dalam bahasa Mahatma Gandhi, awalnya orang tertawa melecehkan, kemudian ada yang menghina, sebagian ada yang menyerang, tapi akhirnya kita menang. Itulah contoh nyata bagaimana rasa sakit membuat perjalanan jiwa jadi terangkat naik. 3 wajah indah rasa sakit. Dibekali wawasan seperti itu, mari mendalami 3 wajah indah yang tersembunyi di balik rasa sakit. Rasa sakit sebagai penjaga, rasa sakit sebagai kompas petunjuk arah perjalanan, rasa sakit sebagai malaikat yang menyelamatkan. Teman-teman yang teliti merawat kesehatan mengerti, rasa sakit yang hadir sangat menjaga. Tidak saja kesehatan tubuh, tapi juga kesehatan mental dan spiritual. Sebut saja seseorang terkena sakit perut, ia masukkan terang benderang tentang makanan yang tidak boleh dimakan, sehingga di waktu berikutnya terjaga untuk tidak memakan makanan yang sama. Hal yang sama juga terjadi dengan rasa sakit secara mental. Andaikan seseorang terlukai oleh kata-kata tidak sopan orang lain, luka jenis ini sedang menjaga yang bersangkutan di waktu berikutnya agar hati-hati berbicara ke orang-orang yang cirinya mirip dengan orang yang tadinya melukai. Itulah wajah rasa sakit sebagai kekuatan penjaga. Lebih dari sebagai kekuatan penjaga, rasa sakit juga kompas yang menunjukkan arah perjalanan yang sebaiknya dilalui kemudian. Di keluarga Compassion, telah lama para sahabat diminta agar dibikin bercahaya, bukan dibikin berbahaya oleh rasa sakit. Caranya, lihat pesan spiritual di balik penyakit rasa sakit. Teman yang sering sakit di sekitar kaki, hati-hati melangkah dalam kehidupan. Ia yang sakit di jantung disarankan untuk menyempurnakan cinta kasih dalam tindakan. Kawan-kawan yang sakit paru-paru belajar terhubung dengan alam sekitar. Siapa saja yang sering sakit di sekitar mulut dan kerongkongan, hati-hati berbicara. Yakinlah setiap pesan yang keluar dari mulut akan menyejukkan. Sakit di sekitar kepala sedang membawa bimbingan agar lebih sedikit berpikir, lebih banyak mengalir. Wajah terindah yang berada di balik rasa sakit adalah rasa sakit sebagai malaikat yang menyelamatkan. Sekian tahun lalu, ketika membimbing meditasi selama 10 hari, siang malam di sebuah tempat suci di Bali Utara, Guruji dikunjungi rasa sakit yang sangat hebat di hulu hati. Tidak bisa tidur sama sekali selama 5 malam, sampai dilarikan ke dokter di hari ke-6. Setelah lama berlalu, terbuka rahasia begitu cara cakra keempat, cakra hati dibersihkan oleh guru rahasia. Di waktu lain, Guruji dikunjungi sakit gigi yang sampai berbulan-bulan, sampai dokter gigi heran karena bisa menahan rasa sakit yang demikian dalam selama waktu yang panjang. Sakit gigi sedang membuka rahasia nutrisi yang cocok dengan ciri unik tubuh Guruji. Lebih dalam dari itu, rasa sakit yang panjang dan dalam
sering membuka buku suci rahasia yang disembunyikan di dalam. Jika buku suci agama-agama diperuntukkan pada banyak orang, buku suci di dalam bersifat sangat khusus dan sangat spesifik, hanya untuk yang bersangkutan seorang diri. Sayang, ini termasuk wilayah-wilayah rahasia yang tidak boleh dijelaskan. Pencari di jalan Tantra banyak yang menemukan buku suci unik seperti ini. Naropa adalah seorang profesor, guru besar di Universitas Nalanda, India. Saat sedang membaca buku, tiba-tiba datang nenek-nenek tua yang tertawa sambil menghina. Naropa, kamu pikir bisa tercerahkan hanya dengan membaca buku? Cepat jumpai gurumu, Tilopa. Dari sanalah Naropa kemudian menemukan buku suci di dalam diri dengan bimbingan oleh rasa sakit yang panjang sekaligus dalam. Jetsun Milaropa adalah contoh lain. Rasa sakit yang dialami tidak kebayang, unimaginable. Lagi-lagi, orang suci dari Tibet ini bercerita tentang buku suci di dalam diri yang dibuka melalui rasa sakit yang panjang dan dalam. Topik ini akan disajikan Guruji secara live di jaringan sosial media Keluarga Compassion, 3 FB, 2 YouTube, 2 Instagram, serta 1 Twitter di malam bulan film Minggu 15 November 2020 jam 18.18 waktu Bali. Jadwal akan diumumkan kemudian sebagaimana acara live sebelumnya. Guruji akan menyampaikan pesannya dalam bahasa Inggris. Tulisan ini adalah ringkasan dalam bahasa Indonesia dari topik yang akan disampaikan, sehingga sahabat yang tidak bisa bahasa Inggris bisa mengerti. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua jiwa mekar indah dalam kedamaian. Demikianlah audio artikel yang ke-15 dari Yang Mulia Guruji Gede Prama yang berjudul In the Gift That No 41. Anda telah menyaksikan audio artikel Guruji Gede Prama. Sampai jumpa pada audio artikel selanjutnya. Terima kasih.